Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil riset kami, yaitu yang berjudul Desain Sensor Stres berbasis Slot Optik Glass berstruktur SMS, yang tersusun atas single mode, multi mode, dan single mode, yang mana eksperimen ini dilakukan oleh kami berdua, yaitu oleh saya sendiri, Asam Hitami Priawan Siregar dari Departemen Fisika Institut Teknologi 10 November, dan Nikmatut Tamimah dari Teknik Pemesanan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Selanjutnya, dalam presentasi ini kami akan membahas tentang pendahuluan, terus kami lanjutkan dengan metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Berikutnya, dalam pendahuluan ini, seperti kita ketahui, dalam dunia modern telah dikembangkan suatu teknik monitoring struktur bangunan, yang mana teknik monitoring struktur bangunan ini banyak digunakan untuk menjaga, mendeteksi setiap struktur konstruksi bangunan apabila terjadi keretakan pada bangunan itu, sehingga dapat dibenahi, dapat dibenahi secara awal sebelum terjadi kerusakan yang bisa membahayakan bagi makhluk atau manusia di sekitarnya. Beberapa teknik monitoring struktur bangunan yang telah dikembangkan adalah seperti oil and gas pipeline monitoring, dam monitoring, bridge and building monitoring, dan border security monitoring. Monitoring ini bertujuan agar dapat menghindari keretakan dini yang bisa membahayakan bagi manusia, sehingga bisa diperbaiki sebelum terjadi kerusakan. Selanjutnya, dalam teknik monitoring struktur bangunan, kita menggunakan sensor dan detektor, yang mana dalam sensor tersebut harus memiliki salah satu kelebihan yang digunakan dalam penelitian ini itu memiliki kemudahan fabrikasi, ringan, sensitivitas yang tinggi terhadap cahaya, ketahanan yang tinggi terhadap interferensi gelombang elektromagnetik, dan bandwidth yang sangat lebar. Sensor yang seperti ini salah satunya adalah dapat kami terapkan pada slot optik glass atau silika yang berstruktur SMS, yaitu single mode, multi mode, dan single mode. Sedangkan detektor yang berfungsi untuk mendeteksi setiap kerusakan bangunan dari hasil sensor yang terbaca itu diharapkan dapat mendeteksi secara multi point dalam setiap titik keretakan itu bisa diketahui, dan terhadap perubahan daya dapat terjadi pada keretakan, lekukan, atau sambungan sepanjang slot optik tersebut, sepanjang sensor dari slot optik. Jadi setiap ada perubahan daya pada sensor slot optik itu akan terbaca oleh detektor dalam setiap multipoint, setiap titik sepanjang jangkauan ia menempelkan sensor tersebut. Jadi salah satu alat yang bisa mendeteksi alat tersebut namanya OTDL, Optical Time Domain Reflectometer, di mana alat ini bisa mendeteksi perubahan daya pada sensor akibat keretakan, lekukan, atau sambungan sepanjang slot optik itu. Jadi dalam penelitian ini kami menggunakan sensornya sebagai slot optik glass berstruktur SMS, dan detektornya adalah sebagai OTDL, Optical Time Domain Reflectometer.
Berikutnya dalam metode itu kami gunakan metode pengukuran. Yang pertama kami menggunakan dua metode, yaitu metode pengukuran dan metode perhitungan. Metode pengukuran kami menggunakan ini bentuk struktur dari short optiknya. Ini ada single mode, multi mode, dan single mode, di mana multi mode itu memiliki lebar core yang lebih lebar daripada single mode. Perubahan core ini dari kecil menjadi besar ini sehingga terjadi interferensi pada sensor tersebut, sehingga ketika diberi beban, diberi stres, maka akan terjadi perubahan interferensi yang terbaca oleh TTL. Perubahan tersebut bisa terjadi karena adanya stres pada multimode tersebut. Dalam pengukurannya kami menempelkan short optik SMS ini sensornya yang multimode dengan panjang mula-mula adalah 26,9 cm, di mana ini single mode, multimode, single mode dengan panjang sekian. Ini panjang mula-mula. Kemudian kami tarik setiap perubahan pergeseran dari panjang sekian itu mengalami perubahan kenaikan sebesar 100 mikrometer. Jadi delta L-nya ini adalah 100 mikrometer, sedangkan L0-nya adalah 26,9 cm. Dari ini nanti kita bisa menghasilkan nilai strain. Nilai strain ini kita hitung dengan nilai modulus Young atau modulus elastisitas pada short optic glass, yaitu sebesar 73 gigapascal. Dari perkalian keduanya sehingga bisa menghasilkan stres yang terjadi, besarnya stres yang terjadi akibat perubahan pergeseran dalam setiap 100 mikrometer. Penelitian ini kami ukur pada suhu 310 Kelvin atau setara dengan 37 derajat Celcius. Setiap perubahan tersebut sehingga kita bisa memiliki data yang terbaca dalam OTDL untuk mengetahui berapa daya yang berkurang dengan bertambahnya pergeseran akibat stres pada sensor short optik berstruktur SMS ini. Kemudian nanti kita akan buat grafik, kita variasi dengan dua macam variasi sensor short optiknya ini, yaitu dengan panjang multimode 5,5 cm dan panjang multimode 6 cm. Nanti kita bandingkan mana dua sensor tersebut yang memiliki linearitas yang lebih baik. Selanjutnya, untuk metode perhitungan kami menggunakan metode interpolasi Lagrange. Kenapa metode perhitungan ini digunakan? Karena metode perhitungan ini dapat digunakan untuk mendeteksi atau meramalkan nilai-nilai yang tidak terukur oleh perhitungan sebelumnya, oleh pengukuran sebelumnya, yaitu dengan menggunakan OTDL dan short optic SMS tadi. Jadi kita bisa mengetahui berapapun nilai yang yang kita inginkan akibat pengaruh stres pada sensor short optic tersebut. Jadi banyak informasi data yang bisa kita ketahui dengan menggunakan interpolasi Lagrange ini. Jadi tujuannya itu untuk memperkuat data, untuk memperbanyak data bahwa setiap pengaruh stres, sekecil apapun stres yang terjadi pada sensor short optik selalu menghasilkan perubahan daya yang terbaca pada OTDL. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan yang pertama metode pengukuran. Kita lihat ada dua sensor yang kita gunakan. Yang pertama, grafik hubungan rugi daya terhadap stres berdasarkan hasil pengukuran pada panjang multimode 5,5 cm. Ini kita lihat tingkat kelinearitasan. Jadi kalau panjang pada sensor short optic SMS dengan multimode 5,5 cm sejak awal sudah mengalami linearitas, sedangkan pada panjang multimode 6 cm akan mengalami linearitas setelah stres yang
pertama. Setelah diberi stres yang pertama, dia baru mengalami sifat linearitas. Itu perbedaannya. Jadi responnya lebih baik untuk yang panjang multimode 5,5 cm. Jadi setiap ini ada perubahan, misalkan ini pada stres 50.000 gigapascal, kita bisa mengetahui berapa rugi daya yang dihasilkan karena ini tidak terukur. Yang terukur adalah setelahnya 51 atau 52 ini yang terukur, sedangkan yang 50 tidak terukur. Kita bisa meramalkan pada stres 50.000 gigapascal ini berapa rugi daya yang terjadi pada serat optik tersebut dengan menggunakan metode perhitungan interpolasi Lagrange. Berikutnya untuk metode interpolasi, ini kan kita bisa menambah data menjadi lebih banyak. Dari 10 data yang terukur dengan menggunakan ODDL tadi, kita bisa menambah data 2 kali lipat, bahkan bisa lebih banyak dari itu. Dari setiap perubahannya kita bisa mengetahui dengan cara menggunakan metode perhitungan interpolasi Lagrange. Jadi interpolasi Lagrange ini efektif digunakan untuk data baik equispace yang memiliki rentang perubahan yang sama atau non equispace yang memiliki rentang perubahan X ini yang tidak sama. Jadi bisa memiliki nilai akurat yang tinggi dalam dua kondisi tersebut. Itulah kelebihan yang digunakan dalam metode interpolasi Lagrange ini. Berikutnya kita lihat perbandingan error berdasarkan hasil perhitungan terhadap hasil pengukuran. Misalkan contoh, kita menggunakan pada 73.000 gigapascal pada saat stres 73.000 gigapascal atau setara dengan 73 terapascal. Pada saat mengalami stres sebesar segitu untuk panjang multimode 5,5 cm, terjadi error antara pengukuran dan perhitungan sebesar 0,027%. Sedangkan untuk panjang multimode 6 cm mengalami error sebesar 0,079 cm. Ini membuktikan bahwa error yang terjadi pada hasil perhitungan terhadap pengukuran itu sangat kecil, sehingga interpolasi Lagrange memiliki keakuratan yang tinggi untuk digunakan dalam meramal atau menentukan nilai-nilai tertentu yang tidak terbaca dalam metode penelitian. Selanjutnya, untuk metode perhitungan interpolasi Lagrange ini saat diterapkan dalam sensor yang lain seperti sensor strain dan sensor pergeseran, kita bandingkan dengan hasil pengukuran pada penelitian ini saat digunakan dengan sensor stress, menunjukkan bahwa akurasi untuk panjang multimode 5,5 cm memiliki akurasi yang sangat tinggi, yang lebih tinggi dibanding yang lainnya, dibanding sensor stress, strain maupun sensor pergeseran. Sedangkan pada saat sensor serat optik dengan multimode 6 cm memiliki keakuratan yang hampir sama dengan sensor yang lainnya, baik sensor strain maupun sensor pergeseran. Dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa sensor serat optik yang berstruktur SMS dengan multimode 5,5 cm sangat akurat jika digunakan untuk pengukuran sensor stres dibandingkan dengan sensor yang lain. Sedangkan pada saat panjang multimode 6 cm memiliki keakuratan yang hampir mirip dengan yang lainnya. Kesimpulannya adalah bahwa dengan sensor serat optik glass yang berstruktur SMS dengan panjang multimode 5,5 cm memiliki nilai linearitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan panjang multimode 6 cm, baik saat dilakukan pengukuran dengan menggunakan ODDL maupun saat dilakukan perhitungan dengan metode interpolasi Lagrange. Penggunaan metode perhitungan dengan interpolasi Lagrange pada sensor serat optik glass yang berstruktur SMS dengan panjang multimode
multimode 5,5 cm juga memiliki tingkat linearitas yang lebih tinggi saat digunakan sebagai sensor stres dibandingkan dengan saat digunakan sebagai sensor yang lain seperti tadi sensor strain maupun sensor pergeseran, sehingga sensor serat optik SMS dengan panjang multimode 5,5 cm ini dapat diterapkan sebagai sensor stres pada suhu 310 Kelvin atau 37 derajat Celcius. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan bisa ditanyakan ke kontak admin apabila ada pertanyaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.